Sudah, Pak. Oke. Ini sedang namanya adalah model chronic penny di sini. Ini ada di zat padat atau mungkin di material juga sudah ada nanti di sini. Nah, jadi di sini model ini digunakan untuk menjelaskan tentang fenomena yang dikatakan sebagai energi gap. Jadi energi gap ini nanti munculnya itu dalam semikonduktor atau dalam isolator di situ nanti. Jadi ini orang bilang namanya adalah celah energi di sini dia. Nah, nanti di sini potensial yang digunakan ini adalah potensial periodik. Jadi kalau dia potensial periodik, maka seperti kuliah kita kemarin, dia memenuhi persamaan atau teorema Bloch di situ. Jadi kalau saya punya persamaan Schrödinger satu dimensi, ini seperti ini. Ini sudah pernah dihitung ya, ini M itu adalah massa elektron. Kemungkinan ada potensial ini. Dan potensial ini dibuat potensial periodik. Jadi kalau kita pernah belajar kemarin, itu potensialnya hanya satu di situ. Tidak periodik maksudnya. Nah, kalau ini kan dia periodik, maka tentunya dia memenuhi yang namanya teorema Bloch, seperti yang sudah dijelaskan kemarin. Jadi nanti ini adalah fungsi Bloch, ini fungsi gelombang, ini sinya, atau fungsi eigen sama aja ini. Nah, fungsi Blochnya atau fungsi eigennya nanti dapat dituliskan seperti ini nantinya. Jadi ini memenuhi prinsip translasi. Nanti di mana A-nya itu adalah suatu kisi di situ nanti, atau panjang kisi. Nah, nanti kalau kita masukkan teorema Bloch ini yang tadi ini dimasukkan ke persamaan Schrödinger ini nanti, maka didapat bentuk yang seperti ini. Ini trik aja kayak kemarin sama ini intinya. Nah, model chronic penny itu seperti apa sih? Jadi bentuknya seperti kotak-kotak seperti ini. Ini periodik ini mirip seperti pulsa ya, seperti ini. Ini misalkan kalau ini titik nol misalnya, titik nol, dia ini mirip seperti potensial penghalang. Tapi kalau dilihat-lihat, yang ini seperti sumber potensial, tapi walaupun dia tidak berhingga ini ya. Sedangkan yang ini mirip seperti potensial penghalang nanti di sini. Dan ini akan terus berperiodik di sini nanti dia. Jadi kalau misalkan yang kecil itu lebarnya B, misalkan, maka yang besar lebarnya A. Sementara akan terus-menerus nanti di sini jadi A tambah B, yang ini adalah minus A tambah B dan seterusnya. Nah, nanti di sini kalau dikaji secara secara real ini susah sekali untuk mendapatkan solusi analitiknya. Maka si chronic penny ini, chronic dan penny dua orang ini, dia kemudian mengkaji kasus untuk energi kurang dari V. Artinya ini berarti ntar ada arus terobosan. Ini pernah kalian pelajari dulu ya waktu itu ya. Jadi kalau ada energi kurang dari V, kalau di klasik ini nggak mungkin terjadi. Tapi kalau di kuantum, energi total yang lebih kecil ketimbang potensial penghalang itu masih mungkin menembus di sini nanti dia. Nah, asumsinya adalah bahwa ininya itu tinggi sekali dan B-nya itu menuju nol. Itu artinya berarti ini seperti apa ini? Seperti delta Dirac nanti dia. Jadi ini kecil sekali ininya. Jadi lebar itu kecil sekali tapi ini tinggi sekali ininya dia. Ini kalau kalian pelajari di matematik, cuma mungkin di Pismat tidak diajarkan ya tentang delta Dirac. Ini fungsi yang seperti namanya delta Dirac namanya dia. Jadi artinya delta Dirac itu artinya yang bukan di titik tertentu itu dia nol, tapi di satu titik dia itu tak jadi tak hingga dia. Itu kalau kata orang matematis itu dia bilang fungsi yang paling nggak enak dia di situ dia. Tapi delta Dirac itu ternyata berguna sekali dalam fisika. Nah, sehingga nanti di sini dikatakan bahwa B kali V-nya itu konstan. Jadi tak hingga dikalikan dengan kecil jadi konstan. Itu memang aneh, memang karena dikatakan aneh sebenarnya fisika itu. Oke. Jadi di sini kita sama saja dengan kemarin, kita definisikan dua parameter. Jadi ada dua ME H bar kuadrat dan beta kuadrat ini. Maka nanti kita mendapatkan dua daerah, karena di sini daerah yang pertama adalah V-nya 0 ya. Ini nih V0 ini. Satunya lagi V-nya ada, yaitu di sini dia. Maka satu daerah yang V0 dapatnya seperti ini. Ini dimasukin 0 aja di sini nanti jadinya begini. Sedangkan yang tidak sama dengan 0 jadinya seperti ini. Dan nanti solusinya yang diberikan ini, ingat ini bukan kasus partikel dalam kotak ya, maksudnya walaupun dalam kotak tapi dia itu sebenarnya penghalangnya itu tidak sampai tak hingga di situ. Nah, yang diberikan adalah solusi tentunya berupa eksponensial kompleks seperti ini, seperti kemarin. Nah, nanti di sini terapan syarat batas. Syarat batasnya itu artinya ini syarat kekontinuan. Jadi di sini ini syarat kontinu. Jadi di ujung A dengan di ujung minus B itu sama. Jadi kalau lihat di sini, A-nya di mana di sini? A-nya di sini dengan ujung minus B di sini sama. Jadi ujung ini nih dengan ujung ini sama. Dan seterusnya berarti ntar ini juga sama.
turunannya juga sama turunannya. Jadi di sini kalau ini adalah fungsi gelombang atau fungsi Bloch, maka gradiennya juga harus sama juga seperti ini. Maka ntar kalau dimasukkan syarat batas ini dari apa namanya keduanya ini nantinya dimasukkan keduanya, maka nanti jadilah nanti 4 persamaan panjang nanti seperti nanti dia nanti. Nah, ini nanti kalau kalian buat dalam bentuk matriks, ini kan nanti matriksnya kan kalau kalian lihat ini kan ABCD ya. Berarti nanti di sini kan di di vektor eigen itu kan ABCD vektor kolomnya. Sedangkan ini kan koefisiennya semua ini 1, 1, min 1. Jadi ini artinya ini koefisiennya. Sedangkan ABCD itu nanti adalah berupa vektor kolom. Nah, ini hanya akan punya solusi apabila determinannya itu sama dengan 0. Ini sudah pernah kita pelajari waktu kita membahas tentang matriks di situ. Kalau kita pengen cari solusinya ya berarti determinannya harus 0 di situ. Nah, ini nanti kalau kalian lihat, ini 4 matriks berapa nih? 3 kali 4 ya, 3 kali 4. Oh, sorry, 4 kali 3 kali 4. Nanti ini tentunya nggak beda ya dengan matriks yang kita pelajari, yang memang 3 kali 3, 2 kali 2, 3 kali 4. Tapi nanti kalau kalian cek bisa dengan dua cara. Kalian mau kalau ada yang mungkin menggunakan software seperti Matematika atau MATLAB, mungkin nanti dapat kalian hasilnya seperti nanti dapatnya. Tapi kalau ingin menuliskan pakai tulisan tangan juga bisa. Silakan digeser 3 dari ke sini, kemudian kalian bikin itu yang bikin yang kayak gini dah, saya lupa itu, bikin kayak sarus gitu. Nanti didapat bentuk yang seperti ini. Nah, nanti di sini diterapin syarat batas ini V menjuta hingga B menuju 0, BV konstan. Ini tentunya nanti jadi 1, ini ntar jadi sesuatu nanti di sini. Nanti di sini jadinya ntar jadi gamma, di mana gamma itu ntar ini nantinya dia. Nah, jadi nanti dari persamaan ini ternyata bentuknya cuman begini aja. Dari sini. Nah, dari sini nanti ini yang susah. Nah, ini caranya gimana? Caranya menggunakan cara yang namanya cara kualitatif di sini. Jadi kita nggak tahu solusinya bagaimana. Kan susah nih cari solusinya nih. Maka cukup diplot saja. Berarti kalau saya plot sumbu Y-nya itu ini, sedangkan saya plot alfa A-nya itu ini, maka ini kalau saya plot dengan menggunakan komputer atau sejenisnya, nanti dapatnya bentuk gelombang seperti ini. Tetapi permasalahannya adalah kalau ininya Y dan ininya memenuhi cos KA, tapi kalian tahu bahwa cosinus KA itu paling maksimal itu 1, minimal itu min 1. Sehingga nanti di sini kita buat di sininya, jadi di sumbu Y-nya ini, jadi Y-nya itu hanya mungkin dia paling tinggi plus 1, paling kecil min 1. Sehingga apa yang terjadi? Yang terjadi adalah ini kalau kita lihat, ini berarti yang kosong ini kosong berarti ini ya. Berarti ini artinya celah nanti di sini. Jadi ini di sini tidak ada solusi, ini celah. Jadi yang ada celah itu adalah dari paling tinggi 1 ke min 1. Jadi di sini nih. Ini 1, ini kalau berarti di sini ada energinya di sini. Ini ada energinya, sedangkan ketika dia ke sini ini kosong karena ini nggak boleh. Ini lebih dari min 1. Ini kosong, jadi ini celah. Kemudian ada lagi energinya ke sini, kosong lagi, celah lagi. Ada energinya, kosong lagi, celah. Dan kosong-kosong ini namanya adalah band gap atau energi gap. Jadi energi gap itu kesimpulannya adalah energi yang sebenarnya tidak diperbolehkan sebenarnya. Nah, cuman model chronic Penny ini sayangnya nih hanya bisa menjelaskan tentang isolator ataupun semikonduktor. Tapi kalau menjelaskan tentang metalik, nanti sistem metal, di mana semetal itu nanti dia tidak punya celah nanti dia. Jadi ntar ada terus nanti dia. Jadi nanti gambaran ntar bukan begini, ntar gambarnya begini nanti dia. Jadi paling tinggi itu nanti ke 1, paling kecil itu min 1. Jadi band gap itu sebenarnya asalnya dari sini. Jadi intinya tidak ada solusi yang muncul di dekat celah energi itu. Tetapi nanti dalam perkembangannya nanti ternyata ketika ini terjadi band gap, jadi nanti artinya kalau elektron itu udah ada di sini, kemudian dia mau loncat ke sini, dia bisa nantinya. Itu nanti dalam semikonduktor. Tapi kalau dalam insulator ini artinya gapnya itu gede sekali. Jadi ya panjang lah. Ibaratnya ini kayak kayak selokan gitu. Kalau selokan kecil ini bisa loncat ke sini dia. Tapi kalau ininya besar sekali, ini nggak mungkin bisa loncat kemari gitu. Kecuali kalau dia mendapatkan energi tertentu sehingga dia bisa loncat. Jadi inilah adalah origin dari gap di situ. Oke, silakan kalau ada yang mau ditanyakan. Jadi intinya cuma segitu aja intinya. Pak, itu kenapa syaratnya V lebih dari ta hingga B
mendekati 0. Itu kenapa syaratnya Pak dipakai itu? Oke, syarat ini sebenarnya juga kurang paham sih sebenarnya sih model ini sebenarnya. Ini mungkin kalau teman-teman yang kerja di material tahu mungkin syarat seperti ini. Kenapa syaratnya dibuat seperti ini? Tapi ada kemungkinan kalau secara matematis ini memudahkan analisis memang kalau ini. Tapi alasan realnya ya kita nggak tahu. Alasan realnya ya. Tapi kalau dari matematisnya ini memudahkan memang di sini. Karena kalau ininya tidak begini, ini nggak akan dapat kayak begini nanti. Nggak akan bisa mengapa ya istilahnya menginterpretasikan bentuk yang kayak begini gitu tentang munculnya band gap nanti di sini itu nggak akan mungkin bisa ini. Tapi kalau dengan cara seperti ini bisa. Itu sama saja dengan model apa namanya kemarin itu sumur potensial Tahingga. Kenapa sih harus pakai Tahingga gitu? Kenapa nggak yang bukan Tahingga aja? Karena ternyata ketika dia Tahingga dia ada hal yang menarik di situ, yaitu tentang proses yang namanya nanti gelombang stasioner. Dan ternyata aplikasinya memang ada di situ nantinya dia. Jadi kalau alasan dari sisi material saya kurang tahu. Tapi kalau dari sisi matematisnya ya nanti ini fenomenanya bagus nanti di sini. Ada bisa menjelaskan tentang fenomena gap nanti di sini dia. Itu aja. Baik, Pak. Silakan ada lagi kalau ingin bertanyakan. Tidak ada? Oke, kalau tidak ada, saya kebetulan nggak punya contoh soal untuk masalah ini, karena ini fenomena masuk fenomena zat padat, jadi belum ada. Nanti mungkin kalau kalian nanti ngambil dan kebetulan dapat materi ini, ntar kalian dapat nanti di sini harusnya. Itu mungkin banyak yang bisa dieksplor nanti di sini. Tapi intinya persamaannya seperti ini, persamaan intinya nanti. Ntar mungkin coba ntar ditanyakan aja nanti mungkin di fisika zat padat tentang model ini nantinya. Oke, kalau tidak ada, saya tutup saja. Tapi ini mungkin nggak akan masuk ini ya, nggak akan masuk ujian ya, karena ini kebetulan karena tuntutan di RPS harus diajarkan apa namanya, harus diperkenalkan model chronic pain ya saya perkenalkan di sini. Tapi ini mungkin nggak akan begitu dalam di sini nanti. Karena nanti kalian akan dapat lebih realnya itu nanti di fisika zat padat nantinya. Oke, tidak ada lagi mau ditanyakan? Pak, untuk materi UTS sendiri nanti ada apa aja ya? Ya pokoknya setelah UAS pokoknya. Enggak, materi tes. Setelah UAS, setelah UTS, maaf. Iya. Setelah UTS. Berarti kecuali yang materi ini atau bagaimana? Kecuali yang materi ini, kecuali sama materi kemarin apa sih saya lupa. Yang menentukan integral. Bloh ya? Bloh mungkin juga enggak, bloh mungkin itu. Mungkin hanya yang Schrödinger semuanya aja mungkin. Oke, baik. Cuman saya nggak tahu ini kemarin itu kan karena soalnya kemarin itu kan gabungan itu. Nah, saya nggak tahu itu nanti hubungan komutasi itu masuk lagi apa enggak. Karena kemarin waktu saya bikin itu yang apa namanya, yang paralelnya itu nggak mau masukin gitu. Jadi saya nggak tahu nanti apakah nanti yang paralel saya mau masukin lagi yang komutasi, karena saya nggak tahu alasannya apa, tapi nggak dimasukin kemarin. Tapi pelajari aja lah yang komutasi kemarin kalau mau nanti keluar lagi. Karena toh juga nanti bakal soalnya ntar dipilih nantinya dia. Oke, ada lagi yang mau ditanyakan? Kalau nggak ada, cukup sampai sini aja. Dan satu lagi mungkin untuk yang CBL mungkin saya sekali aja, mungkin nggak akan 2 kali, karena ternyata itu agak rumit penilaian nanti di situ. Jadi saya hanya sekali aja yang CBL yang sudah pernah dipresentasikan kemarin. Jadi tidak akan ada lagi CBL lagi. Jadi ntar minggu depan saya kurang tahu nanti apakah tetap. Jadi ntar kalau intinya gini, kalau misalkan nanti nggak ada pemberitahuan, berarti ntar nggak ada kuliah gitu aja intinya mah. Oke, silakan. Ada yang mau ditanyakan sebelum ditutup? Tidak ada? Oke, kalau tidak ada, ya kita tutup saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi Nanti saya Waalaikumsalam. share di itu nanti di apa di Iya. Epsilon. Baik Pak, terima kasih Pak. Terima kasih Pak.